Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, anak-anak semuanya, Ibu mau tanya ya satu hal. Sudahkah kita bersyukur hari ini? Nah, dengan kata Alhamdulillah yang tadi kita ucapkan di awal, itu menjadi salah satu kalimat untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena banyak dikasih nikmat sama Allah. Nikmatnya itu apa aja sih, Bu? Nah, kalau ada yang tanya gitu, banyak sekali nikmatnya. Ada nikmat dikasih kesehatan, ada nikmat dikasih rezeki yang banyak, ada nikmat dikasih keluarga yang bahagia, ada nikmat habis beli sepeda, ada nikmat lagi itu kayak dikasih teman-teman yang baik kayak kalian semuanya. Itu juga salah satu nikmat dari Allah. Nah, anak-anak semuanya, sebelum kita memulai mata pelajaran pada pagi hari ini, baiknya kita doa bersama-sama. Doa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Doa selesai. Anak-anakku semuanya, tentu kalian sudah paham bahwa bulan ini memasuki bulan Agustus. Nah, bulan Agustus itu biasa kita peringati sebagai bulan kemerdekaan Indonesia. Tepatnya diproklamasikan Insinyur Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, untuk mengenang hal itu, maka seperti yang bisa kita lakukan di dalam kelas setiap harinya, yaitu menyanyikan lagu kebangsaan, maka pada hari ini kita akan menyanyikan salah satu lagu daerah di Jawa Tengah, yaitu lagu Cublak-Cublak Suweng. Nah, habis ini Ibu akan menyanyikan dan kalian bisa ikut menyanyikan bersama dan juga menghafalkan di rumah masing-masing. Cublak-cublak suweng, suweng ngiting kelender, mambu ketundung kudel, pak empong lera-lere, sopong guyun delek ake sir, sirpong delek kopong sir, sirpong delek kopong. Cublak-cublak suweng, suweng ngiting kelender, mambu ketundung kudel, pak empong lera-lere, sopong guyun delek ake sir, sirpong delek kopong sir, sirpong delek kopong. Mambu ketundung kudel, pak empong lera-lera, sopong guyun delek ake sir, sirpong delek kopong sir, sirpong delek kopong. Anak-anakku semuanya, bisa didengarkan baik-baik bahwa untuk absen pada hari ini, absennya karena Ibu tidak tahu siapa saja yang sudah masuk, siapa saja yang sudah menyimak materi Ibu, maka absennya nanti Ibu kasih sebuah penugasan sebagai bentuk absen kalian di mata pelajaran pada pagi hari ini. Nah, untuk itu nanti untuk tugasnya akan Ibu sampaikan pada saat akhir mata pelajaran. Nah, ikuti saja nanti ya. Nah, untuk pertemuan kali ini sudah memasuki tema 4, subtema 3, pembelajaran 1, tematik kelas 4. Nah, subtemanya apa sih, Bu? Subtemanya adalah pekerjaan orang tuaku. Nah, anak-anakku semuanya,
Kalian pasti tahu kan apa pekerjaan orang tua kalian? Ada yang sebagai nelayan, ada yang sebagai petani, ada yang sebagai pedagang, guru, polisi, dan lain-lainnya. Nah, habis ini ibu akan membawakan sebuah cerita pendek tentang pekerjaan orang tua. Nah, yang ibu ceritakan adalah pekerjaan ayah Benny. Nah, disimak semuanya ya. Pekerjaan ayahku adalah pengrajin kayu. Ayahku membuat meja dan kursi. Untuk menghasilkan kursi, awalnya ayahku membeli kayu, memotongnya, membentuk menjadi kursi, menghaluskan, lalu mengecatnya. Waktu yang dihabiskan untuk membuat kursi lebih dari 1 minggu. Ayahku menjual meja dan kursi buatannya ke toko mebel. Di toko mebel itulah orang-orang biasa membeli meja dan kursi buatan ayahku. Nah, karena tadi anak-anak semua sudah menyimak apa yang ibu sampaikan, maka tentu saja anak-anak semuanya pasti bisa menjawab pertanyaan yang ibu sampaikan. Produk apa yang dihasilkan oleh ayahnya Benny? Nah, tadi sudah disebutkan bahwa ayah Benny membuat meja dan kursi. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, apakah pekerjaan ayah Benny menghasilkan barang atau jasa? Nah, tadi disebutkan bahwa ayah Benny pekerjaannya adalah membuat meja dan kursi. Nah, meja dan kursi adalah sebuah barang, dan yang dilakukan oleh ayahnya Benny adalah jasanya, jasa untuk membuat meja dan kursi itu. Selanjutnya, apa saja yang harus dikerjakan oleh pekerja kayu? Nah, tadi sudah disampaikan bahwa untuk membuat meja dan kursi, pengrajin kayu harus pertama membeli kayunya dulu. Yang kedua yaitu memotongnya. Yang ketiga adalah membentuk. Nah, membentuk itu nanti bebas, mau dibentuk mau menjadi kursi, meja itu nanti ada yang kakinya 3, kakinya 5, kakinya 4, kan bebas. Nah, itu disesuaikan sama habis dibentuk, dihaluskan. Nah, dihaluskan biasanya itu menggunakan amplas atau yang lainnya, nanti tukang-tukang kayu itu biasanya lebih paham. Nah, selanjutnya adalah mengecat. Nah, mengecat itu bisa dilakukan biar nanti biasanya kayu kan cuma coklat. Nah, nanti bisa diganti pakai kuning, pakai pink sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Nah, pelanggan itu biasa disebut sebagai konsumen. Kalau ayahnya Benny itu sebagai produsen. Ya, diingat-ingat, ayahnya Benny adalah produsen, pelanggannya adalah konsumen. Nah, di tengah-tengahnya itu ada apa? Nah, di tengah-tengahnya ada distributor. Itu dilakukan oleh mebel tadi, mebel yang dikirim sama ayahnya Benny. Nah, itu adalah 3 serangkainya. Nah, anak-anak semuanya, yang ibu ceritakan tadi adalah kisahnya ayah Benny. Nah, kalau di sekitar kalian atau mungkin orang tua kalian ada yang sebagai pengrajin kayu. Nah, kalau sebagai pengrajin kayu berarti setiap harinya membeli kayu. Nah, kayu itu dihasilkan dari tumbuhan. Ada banyak sekali yang digunakan. Biasanya kalau membuat kursi atau meja itu menggunakan kayu jati. Nah, menggunakan kayu jati berarti ia telah mengelola hasil alam. Hasil alam itu apa aja, Bu? Banyak sekali. Baru dari makhluk hidupnya itu ada manusianya, ada hewan, ada tumbuhan. Nah, kalau kayu itu jenis tumbuhan. Selanjutnya, pertanyaan ibu cukup sederhana. Dari mana kayu itu berasal? Nah, kayu berasal dari alam. Lagi, apakah
kayu dapat diperbarui? Nah, jawabannya pasti bisa, tapi biasanya ketika kita habis menanam pohon, sudah besar, ditebang, kita harus menumbuhkan lagi di bawahnya. Jadi, jangan sampai kayu-kayu yang ada di sekitar kita itu habis dimakan siapa? Habis digunakan kita sendiri, tapi kita lupa untuk mereboisasi kembali. Nah, itu adalah salah satu solusi bahwa ketika kita habis menggunakan sesuatu, maka kita harus berpikir bahwa untuk kedepannya nanti kita masih membutuhkan. Nah, membutuhkan itu kita harus memberikan yang baru lagi, seperti kita menanam pohon lagi. Anak-anak, pada beberapa waktu lalu kita sudah menyinggung ada banyak sekali pulau yang ada di Indonesia. 5 pulau besar yang ada di Indonesia adalah Sumatera, Jawa, Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Yang lainnya jumlahnya ada berapa banyak sekali, bahkan ribuan, tapi pulau yang besar ada 5. Nah, salah satu yang Ibu sebutkan tadi adalah Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan letaknya di mana sih? Nah, Pulau Kalimantan letaknya berada di sebelah utara Jawa. Berarti kalau di peta itu berada di bagian atasnya Jawa. Nah, kayak gitu. Nah, ini Ibu tunjukkan adalah Pulau Kalimantan. Anak-anak semuanya, Indonesia dikenal sebagai paru-paru dunia. Karena apa? Karena di negara ini banyak sekali pohon-pohon. Nah, pohon-pohon itu sebagai apa? Pohon-pohon itu sebagai oksigen untuk makhluk hidup. Bisa untuk menangani banjir, tanah longsor. Karena apa? Pohon akan menyerap banyak air ketika hujan. Nah, itu sangat baik untuk kita. Apalagi kalau ini sekarang kan masuk ke pandemi ya. Pandemi pasti kita butuh banyak sekali oksigen. Nah, itu kita bisa mengambil oksigen itu, kita bisa menerima oksigen itu karena adanya pohon. Nah, maka anak-anak semuanya, coba kita lihat di samping kanan, di samping kiri, di depan, belakang rumah kita, apakah sudah ada pohon-pohon? Nah, kalau belum, maka kita harus menanam sejak dini. Di sini Ibu sudah menampilkan Pulau Kalimantan. Nah, Pulau Kalimantan adalah salah satu pulau di Indonesia yang banyak sekali pohon-pohonnya. Nah, kalau dilihat dari di sini, Ibu akan tampilkan ini adalah perbedaan Pulau Kalimantan dari tahun ke tahun. Nah, itu bisa dilihat. Ibu tampilkan mulai tahun 1950 sampai tahun 2020. Kenapa Bu warnanya kok semakin putih? Nah, itu yang hijau itu ditunjukkan sebagai bahwa Pulau Kalimantan itu banyak sekali pohon-pohonnya. Nah, akibat banyaknya penebangan pohon yang sembarangan, tidak adanya reboisasi oleh banyak pihak, ada yang orang Kalimantan itu sendiri, ada yang dari pulau lain, ada yang mungkin perusahaan pembuat mebel atau lainnya yang tidak mau bertanggung jawab. Itu menyebabkan, untuk tahun 1985 Pulau Kalimantan hijaunya semakin berkurang lagi. Tahun 2000 semakin berkurang lagi. Bahkan sampai tahun 2020 itu bisa dilihat mungkin tumbuhan di Pulau Kalimantan tinggal 50%-nya saja. Anak-anakku semuanya, habis kita melihat video yang Ibu sampaikan saat ini, nanti anak-anak bisa menulis di buku tulisnya masing-masing. Pekerjaan orang tuanya bisa pekerjaan ayahnya ditulis, pekerjaan ibunya ditulis.
Terus bisa juga sekalian bekerjanya itu di mana, ditulis sekalian ya. Nah, anak-anak semuanya, tadi Ibu sudah menyinggung masalah cerita. Tadi Ibu sudah menceritakan kisah ayahnya Benny. Ada yang tahu cerita itu termasuk apa? Nah, benar sekali, cerita adalah salah satu jenis sastra. Sastra itu ada banyak sekali, ada puisi, ada dongeng, ada cerita, ada pantun, ada banyak sekali. Nah, salah satunya adalah dongeng. Nah, ada nggak yang dulu waktu kecilnya suka dikasih dongeng sebelum tidur sama orang tuanya? Nah, kalau ada berarti sedikit banyak anak-anak sudah paham dongeng itu apa. Nah, sebelumnya Ibu singgung lagi mengenai sastra ya. Sastra adalah karya tulis yang jika dibandingkan dengan tulisan biasa lainnya, ia memiliki keunggulan sendiri. Ada keasliannya, juga artistiknya, ada keindahannya, ada isinya, juga ungkapan yang disampaikan di dalam sastra itu. Nah, di dalam sastra ada banyak sekali, ada cerita, ada puisi, ada dongeng, ada banyak sekali. Nanti Ibu sampaikan. Nah, ini adalah macam-macam sastra. Salah satu yang kita singgung adalah dongeng. Dongeng adalah salah satu cerita rakyat yang cukup beragam cakupannya serta berasal dari kelompok etnis, masyarakat, atau daerah di berbagai belahan dunia. Nah, jenis-jenis dongeng itu ada banyak sekali. Ada dongeng hewan, itu biasa disebut sebagai fabel. Ada jenaka. Nah, jenaka itu apa? Jenaka itu lelucon, kayak dongeng tapi untuk lucu-lucuan. Ada legenda. Legenda itu adalah biasa disebut asal-usul suatu tempat. Misal legenda Kota Lamongan. Legenda Kota Lamongan ada namanya Mbah Lamong. Nah, itu salah satu bentuk legenda. Mbah Lamong itu gini. Nah, diceritakan. Ada mitos. Nah, mitos itu sesuatu yang dipercayai masyarakat, yang sudah dipercaya turun-temurun tapi belum tentu kebenarannya. Jadi masih diambang iya atau tidak, itu masih belum tahu. Ada juga lagi lainnya, ada sage, ada parabel. Nah, di dalam dongeng itu tentu saja mempunyai banyak sekali unsur. Ada unsur ekstrinsik dan unsur intrinsik. Nah, yang kita pelajari kali ini adalah unsur intrinsik. Nah, unsur itu di dalamnya ada apa saja sih, Bu? Ada tema, ada amanat, ada judul, ada nama tokohnya, ada karakter tokoh atau sifat tokohnya, ada latarnya. Latar itu ada tempat, ada waktu. Nah, di sini Ibu akan membacakan sebuah dongeng, yaitu dongeng yang mungkin sudah sering atau salah satu dari kalian sudah pernah mendengarkan, yaitu dongeng Kancil yang Cerdik. Kancil yang cerdik. Di suatu hari si Kancil, binatang yang katanya cerdik itu, sedang berjalan-jalan di pinggir hutan. Dia hanya ingin mencari udara segar dan melihat matahari yang cerah bersinar. Di dalam hutan terlalu gelap karena pohon-pohon yang sangat lebat. Si Kancil ingin berjemur di bawah terik matahari. Di sana ada sungai besar yang airnya dalam sekali. Setelah sekian lama berjemur, si Kancil merasa ada yang berbunyi di perutnya. Kruk, kruk, kruk. Wah, rupanya si Kancil sudah lapar. Si Kancil membayangkan betapa nikmatnya kalau ada makanan kesukaannya, yaitu ketimun. Namun, kebun ketimun ada di seberang sungai. Bagaimana cara menyeberanginya? Si Kancil berpikir sejenak. Tiba-tiba si Kancil melompat dan kegirangan dan berteriak, "Buaya, buaya, ayo keluar. Aku punya makanan untukmu."
Seperti itulah kata si kancil berteriak kepada buaya-buaya yang banyak tinggal di dalam sungai itu. Tiba-tiba si kancil melompat dan berteriak, "Buaya, buaya, ayo keluar. Ada banyak sekali makanan untukmu." Seperti itulah si kancil berteriak kepada buaya-buaya yang banyak tinggal di sungai dalam itu. Sekali lagi, kancil berteriak, "Buaya, buaya, ayo keluar. Mau daging segar tidak?" Tak lama kemudian, seekor buaya muncul dari dalam air. "Biur, siapa yang teriak siang-siang begini? Mengganggu tidurku saja." "Hei si kancil, diam kau. Kalau tidak, aku makan kamu nanti," kata buaya kedua yang muncul bersamaan. "Wah, bagus kalian mau keluar. Mana buaya yang lain?" kata si kancil kemudian. "Kalau cuma 2 ekor, masih sisa banyak nanti makanannya. Ayo keluar semua," si kancil berteriak lagi. "Ada apa kancil sebenarnya? Ayo cepat katakan," kata buaya. "Begini buaya, maaf kalau aku mengganggu tidurmu. Tapi aku bagi-bagi daging segar buat buaya-buaya di sungai ini. Makanya kalian harus keluar semua untuk menghabiskan daging-daging segar ini." Mendengar bahwa mereka akan dibagikan daging segar, buaya-buaya itu segera memanggil teman-temannya untuk keluar semua. "Hei teman-teman semua, ada makanan gratis nih, ayo kita keluar." Pemimpin dari buaya itu berteriak memberikan komando. Tak berapa lama bermuncullah buaya-buaya di dalam air. "Nah, sekarang aku harus menghitung dulu ada berapa buaya yang akan datang. Ayo kalian para buaya segera baris berjajar hingga ke tepi sungai di sebelah sana. Nanti aku akan menghitung satu persatu." Lalu tanpa berpikir panjang, buaya-buaya itu mengambil posisi berbaris berjajar dari tepi sungai satu ke tepi lainnya, sehingga membentuk jembatan. "Oke, sekarang aku mulai menghitung," kata si kancil yang segera melompat ke punggung buaya pertama sambil berteriak, 1, 2, 3, begitu seterusnya sambil terus meloncat dari punggung buaya yang satu ke buaya yang lainnya. Hingga akhirnya si kancil sampai di seberang sungai dan di dalam hatinya tertawa, mudah sekali ternyata. Begitu sampai di seberang sungai, kancil berkata pada buaya, "Hai buaya-buaya bodoh, sebenarnya tidak ada daging yang segar yang akan aku bagikan. Tidakkah kau lihat bahwa aku tidak membawa sepotong daging pun? Sebenarnya aku hanya ingin menyeberangi sungai ini, dan aku butuh jembatan untuk lewat. Kalau begitu, saya ucapkan terima kasih pada kalian dan mohon maaf kalau aku mengerjai kalian," kata si kancil. Hah? Sialan, kancil nakal. Ternyata kita cuma dibohongi. Awas kau kancil ya, kalau ketemu saya makan kamu, kata buaya-buaya itu geram. Si kancil segera berlari menghilang dari balik pepohonan dan menuju kebun Pak Tani untuk mencari makan kesukaannya. Halo anak-anakku semuanya, dari dongeng tadi maka kita bisa lihat ada unsur-unsur di dalam dongeng itu. Ada judulnya ada si kancil yang cerdik tadi, ada tokohnya, ada sifat tokohnya, ada tempatnya, ada waktu, ada pesan yang bisa disampaikan. Nah, halo anak-anakku semuanya. Dengan membaca dongeng tadi, Ibu sudah membuat rangkuman unsur intrinsik dongeng kancil yang cerdik. Nah, Ibu sudah membuat rangkuman itu di sini. Nah,
Ibu membuatnya pakai apa, Bu? Ibu membuatnya yang pertama pakai styrofoam, yang kedua pakai kertas kayak gini. Ini bebas, bisa pakai kertas manila, bisa. Nah, ini juga sama tapi beda warna ya. Sama ditempelkan nanti. Nah, Ibu membuatnya mulai judul toko, sifat toko, tempat, waktu, dan amanat. Judulnya tadi sudah jelas, ada kancil yang cerdik. Yang kedua tokoh. Nah, tokohnya di dongeng tadi disebutkan ada dua, ada kancil sama buaya. Nah, sifatnya gimana? Sifatnya si kancil itu adalah, nah betul sekali, si kancil adalah cerdik dan buaya adalah bodoh. Selanjutnya adalah tempat. Nah, tempatnya gimana? Tempatnya tadi disebutkan ada kata hutan, ada kata sungai. Nah, sungainya juga di dalam hutan. Untuk waktunya tadi sudah dijelaskan banyak sekali. Tadi juga sudah dijelaskan ada kata siang, ada dijelaskan ada matahari yang sangat panas sekali. Nah, itu kan menandakan bahwa waktu siang. Selanjutnya adalah amanat. Nah, amanat itu bisa ditulis sama anak-anak semuanya sesuai kemampuan anak-anak. Nah, amanatnya itu pokoknya mencakup pesan. Nah, pesan moral yang ada di dalam dongeng atau cerita itu. Nah, kalau ibu menulisnya bahwa berpikir dahulu agar tidak celaka. Nah, berpikir dahulu agar tidak celaka karena yang buaya tadi, kalau buaya tadi mau mikir dulu maka buaya tidak akan ketipu sama si kancil. Nah, anak-anakku semuanya, halo. Nah, tadi ibu sudah menjelaskan di awal bahwasanya untuk absensi dengan penugasan, yaitu penugasannya ya kayak gini, bikin kayak gini, tapi dengan media, bukan pakai styrofoam anak-anak. Bisa dengan buku gambar A3 milik kalian masing-masing. Nanti bisa ditempel dengan kertas origami. Nah, nanti biar semakin banyak warnanya. Dan itu bisa dikerjakan di rumah masing-masing. Ibu kasih waktu 2 hari, berarti dikumpulkan lusa. Nah, kalian bisa mengerjakan dengan bantuan orang tua atau kakak-kakak kalian. Nah, kayak gitu. Tapi yang dikasih pembeda adalah dongengnya akan ibu ganti dengan judul lain yang nanti dongengnya akan ibu kasih di grup kelas WhatsApp kalian di mata pelajaran ibu ya. Sudah paham? Nanti dikasih sebagus mungkin, bisa dikasih hiasan di sampingnya, bisa dikasih bunga-bunga, bisa dikasih gambar apa, semaunya kalian. Yang penting tulisannya bisa jelas dan sesuai dengan dongeng yang ibu bagikan. Bisa dipahami ya? Nah, anak-anak semuanya, materi yang ibu tadi sampaikan adalah mengenai subtemanya adalah pekerjaan orang tuaku. Nah, itu berarti hari ini ada 2 tugas, membuat unsur dongeng sama menulis pekerjaan orang tuanya masing-masing. Nah, itu bisa dikumpulkan bersama-sama dengan dikerjakan bantuan orang tua atau kakak-kakak kalian masing-masing ya. Untuk materi selanjutnya di minggu depan adalah mengenai gotong royong. Diingat-ingat gotong royong dan penerapan sila Pancasila kedua. Nah, itu adalah materi untuk pembelajaran 2. Saat ini kan pembelajaran 1. Nah, kayak gitu. Jadi, sebelum ibu tutup, baiknya kita untuk mengingat kembali materi yang ibu sampaikan tadi, yaitu mengenai ada pekerjaan orang tua, ada tentang bagaimana cara untuk
melestarikan lingkungan alam, yaitu banyak sekali caranya ya. Ada untuk bagaimana pemanfaatan lingkungan alamnya, ada tentang dongeng. Nah, di dalam dongeng itu ada penerapan tentang amanat atau pesan moral yang ada di dalam dongeng itu. Nah, selanjutnya ibu harap kalian semuanya walaupun belajarnya di rumah, walaupun bertemu ibu hanya sebatas di dalam YouTube saja, semoga anak-anak semuanya tetap semangat belajarnya dan tetap bisa meningkatkan nilai kalian di mata pelajaran ini ya. Nah, sebelum kita berdoa bersama, ibu punya salah satu tepuk, nanti bisa diikuti ya. Tepuk dia. Bila aku sedang belajar, maka aku harus diam, tidak boleh rame. 1, 2, 3. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk menutup pelajaran pagi hari ini, sebelumnya ibu doakan semoga anak-anak selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tambah semangat belajarnya, tambah sehat badannya, tambah pintar dan tambah sering membantu orang tuanya. Bisa ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.